Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus komite SMP 29 Semarang. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, 9. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta staf karyawan tata usaha SMP 29 Semarang yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan, anak-anak kelas 7, 8, dan kelas 9. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena atas limpahan rahmat-Nya pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat meskipun tidak bisa bertemu secara langsung. Pada kesempatan kali ini bertepatan tanggal 13 SMP Negeri 29 Semarang memulai proses pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kami ucapkan selamat dan sukses untuk Bapak Ibu serta anak-anak yang telah berhasil mengikuti proses pembelajaran di tahun 2019-2020 sehingga anak-anak kelas 7 bisa menaik kelas 8, yang kelas 8 naik kelas 9. Demikian juga selamat untuk anak-anak siswa baru kelas 7 yang telah melalui proses seleksi yang cukup ketat masuk ke SMP 29 Semarang. Dengan harapan, mari anak-anak kita tingkatkan semangat belajar. Meskipun saat ini anak-anak masih harus belajar dengan model secara daring. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka proses pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 akan kita laksanakan secara daring. Proses pembelajaran secara tatap muka saat ini belum bisa kita laksanakan dikarenakan saat ini di Kota Semarang masih dalam kategori zona merah. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana proses pendidikan pembelajaran di SMP 29 Semarang? Proses pembelajaran akan dilaksanakan 5 hari dalam 1 minggu, yaitu hari Senin sampai hari Jumat. Proses pembelajaran setiap hari dilakukan secara daring. Tiap hari anak-anak akan mengikuti proses pembelajaran 2 mata pelajaran dengan durasi tiap mata pelajaran selama 90 menit. Kemudian media yang digunakan akan menggunakan media salah satu antara lain adalah WhatsApp, bisa juga dengan Telegram. Dikarenakan dengan WhatsApp ini cukup mudah digunakan dan semua anak-anak, Bapak Ibu orang tua telah memiliki fasilitas itu. Selain itu, juga akan digunakan media yang lain untuk komunikasi secara langsung, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan aplikasi Google Meet, mungkin juga Microsoft Teams. Sedangkan untuk pengelolaan hasil kerja siswa, kita akan menggunakan aplikasi Google Classroom supaya manajemen pengelolaan tugas bisa berjalan dengan baik. Selain menggunakan media yang telah saya sebutkan tadi, proses pembelajaran
baik yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru maupun pembelajaran secara mandiri, anak-anak bisa menggunakan beberapa aplikasi berbasis web yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya adalah portal Rumah Belajar. Dalam portal Rumah Belajar ini, anak-anak bisa mempelajari materi pelajaran dengan berbantuan video. Cukup banyak variasi materi yang telah tersedia. Dan yang jelas semuanya ini gratis dan bisa diakses oleh anak-anak. Selain itu, selain Rumah Belajar, juga ada aplikasi yang lain, misalkan televisi edukasi. Ini juga bisa diakses anak-anak sebagai tambahan sumber belajar selain dari buku yang telah disiapkan sekolah, pada akhirnya nanti akan dibagikan pada anak-anak. Kemudian selain itu ada juga buku elektronik sekolah. Anak-anak juga bisa download buku elektronik ini secara gratis, senantiasa untuk mendampingi buku-buku yang nanti akan diberikan. Dan masih banyak lagi, ada juga yang berbasis radio. Bapak Ibu dan anak-anak, bagaimana komunikasi kita di saat kita harus melakukan proses pembelajaran secara daring? Kita akan menggunakan media atau aplikasi WhatsApp. Dengan menggunakan WhatsApp ini, mudah-mudahan komunikasi antara sekolah dengan orang tua, sekolah dengan siswa, dan juga orang tua dengan siswa bisa berjalan lancar. Grup-grup sudah mulai dibentuk. Ada grup orang tua, di mana di dalamnya adalah terdiri dari orang tua siswa dan wali kelas. Juga telah terbentuk grup antara anak-anak dengan wali kelas. Saat ini sedang berproses pembentukan grup mata pelajaran, di mana yang berada dalam grup ini adalah guru mata pelajaran dan siswa. Sehingga dengan membuat grup-grup ini, manajemen komunikasi antara sekolah, orang tua, dan anak bisa berjalan dengan lancar. Pertanyaan berikutnya, kapan kita bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka? Berdasarkan edaran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, kita bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka manakala kita sudah berada dalam zona hijau. Itu pun masih ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu, orang tua siswa, mengajak anak-anak, dan juga mengajak Bapak Ibu guru untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Senantiasa memakai masker, jaga jarak, dan sering-seringlah cuci tangan. Selanjutnya, Bapak Ibu dan anak-anak, kami sampaikan bahwa saat ini buku pelajaran sedang ditata. Dalam waktu dekat akan ada edaran tentang pembagian buku. Buku pelajaran telah disediakan,
satu siswa akan mendapatkan satu buku mata pelajaran. Jika jumlah mata pelajarannya 11, maka minimal anak-anak akan mendapatkan 11 buku mata pelajaran. Bahkan mungkin ada pelajaran tertentu bukunya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Hal ini diupayakan semakin banyak buku yang dipelajari akan semakin banyak wawasan anak-anak. Dan juga kami sampaikan pada saat proses pengembalian buku jenjang sebelumnya, misalkan kelas 7, saat ini anak naik kelas 8, hal ini dilakukan oleh orang tua. Sekali lagi, pengembalian buku dan peminjaman buku sesuai jadwal yang nanti akan disampaikan lewat grup WhatsApp akan dilakukan oleh orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, melalui tutorial secara singkat, sekolah akan membagikan tips-tips bagaimana akses aplikasi rumah belajar, aplikasi ada kelas kita, aplikasi berbagai macam sumber belajar akan kita siapkan dan nanti akan kita buatkan tutorial untuk bisa mendampingi anak-anak serta orang tua dalam belajar dari rumah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami keluarga besar SMP 29 Semarang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 yang telah mempercayakan SMP 29 Semarang untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam menempuh studi di tingkat SMP. Terima kasih. Selamat belajar untuk anak-anakku di tahun pelajaran 2020-2021. Semoga proses pembelajaran meskipun dilakukan secara daring, anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan pada akhirnya mendapatkan prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Selamat pagi.